Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedri yang menjadi koordinator mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku di S2 IKM. Ya, sebelum mulai kuliah saya akan perkenalkan dulu website Live Unpad karena kita akan memulai kuliah pendidikan jarak jauh ya melalui website ini. Saya akan share screen. Ya, setelah masuk ke Live Unpad, kita pilih kuliah yaitu Ilmu Sosial dan Perilaku, diklik. Ya, ini baca. Kita akan mengisi kuliah-kuliah dengan video asinkronus, kuis, diskusi, dan membaca referensi. Berikut capaian yang dibaca. Yang perlu dilihat selain tujuan-tujuan ini, juga referensi ada di link bit.ly ini. Ya. Kalau dibuka, akan mengacu kepada matriksnya. Ini apa saja. Kemudian di sini semua bahan-bahan mulai dari topik yang pertama sampai ke 14. Ya. Berikut nama-nama saya koordinator di sini. Kemudian ada juga pengampu yang lain yaitu Dr. Nita, ya, Dr. Insi, Dr. Helmi, dan Dr. Indah. Ini kalau melihat muka-mukanya, ini saya, Dr. Insi, Dr. Helmi, Dr. Nita, dan Dr. Indah. Ya. Nanti kita akan masukkan mulai 30 November. Di sini videonya nanti akan masuk, kuis, video, kuis, dan seterusnya. Dia akan masuk sebelum kuliah ini dimulai. Yaitu perkenalan dari websitenya. Selanjutnya saya akan memulai dengan kuliah pengantar dari saya. Berikut kuliah pengantarnya bagian pertama, pengantar ilmu sosial, perilaku, dan promosi kesehatan. Video ini mungkin tidak lama, karena nanti banyaknya adalah membaca-baca referensi. Ya, kemudian berdiskusi. Mohon baca juga referensinya, baca sendiri-sendiri di link yang sudah disediakan. Oke. Ini sekilas video.
demikian videonya. Baiknya membaca buku Social Psychology untuk mengetahui ilmu sosial. Ya. Di situ kita mempelajari bagaimana hubungan antara individu berperilaku itu bisa mempengaruhi dan juga bisa dipengaruhi perilaku orang lain juga. Disitulah terbentuk budaya di situ utamanya ya. Ya, penting sekali untuk mengetahui dasar-dasar psikologi ya dan individu. Nanti juga akan mempelajari dengan Dr. Helny ya tentang teori-teori perilaku, teori-teori psikologi pada individu dalam berperilaku. Jadi di dalam faktor psikologis itu bisa mempengaruhi suatu individu untuk tumbuh, untuk mature ya, untuk tumbuh menjadi lebih matang. Penting sekali untuk mengetahui faktor ini. Dan saat orang berperilaku itu selain bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi orang lain, di dalam individu itu ada faktor internalnya, bisa dia motivasi, ekspektasi, persepsi, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi orang dalam berperilaku. Sangat penting sekali dalam mengetahui apa itu pilar-pilar yang membentuk society dalam mempunyai budayanya sendiri. Mulai dari norma sosial. Norma sosial bisa dipengaruhi juga oleh hukum yang berlaku, bisa tertulis, bisa tidak tertulis di masyarakat. Kemudian adanya institusi, teknologinya sejauh apa, produknya seperti apa, dan nilainya atau value-nya seperti apa. Apa hubungannya sama video tadi? Hubungannya sama video tadi, di dalam kita bermasyarakat, tadi contoh videonya, ada ibu-ibu paraji ya, yang memijat ibu. Paraji itu dari social culture dari zaman dulu, itu sudah ada. Paraji, dukun, dan sebagainya itu jadi struktur ya, jadi struktur di dalam masyarakat sejak dulu. Mulai ke sini terdapat kerjasama antara paraji dengan bidan, di mana kalau ada apa-apa melahirkan, bidan yang tolong, tidak paraji. Paraji boleh, tapi paraji sekedar menemani, kemudian bisa memijat bagian tertentu ya, tidak bagian perutnya dimodifikasi dan sebagainya. Ya, karena ada perkembangan teknologi sehingga yang dulu-dulu, walaupun dulu dalam bentuk adat ya, itu dengan perubahan zaman, perubahan ilmu, sekarang sudah tidak bisa lagi oleh paraji. Masih terjadi di lapangan.
melahirkan oleh Pak Reddy. Oleh karena itu, ada usaha dari pemerintah untuk membuat kerjasama antara Paraji dengan bidan. Ya. Kami penelitian di Kabupaten Bandung juga seperti itu. Usaha pemerintah untuk mendekati Paraji untuk mengurangi angka kematian. Ya, teknologi makin maju. Apalagi sekarang teknologi sudah mulai ke arah digital. Ya. Digital health promotion. Ya. Pilar-pilar ini bisa salah satunya adalah pilar materi dari produk. Ya, materi dari produk. Bisa produknya produk yang alami atau buatan. Ini bisa menunjang juga ke arah kesehatan. Kalau masyarakat yang agraris bisa hidup dari hasil-hasil tani, misalnya. Kalau nelayan beda lagi. Ya. Kemudian juga nilai di masyarakat itu penting sekali. Mengetahui nilai di masyarakat. Selebihnya nanti baca di buku ya. Buku dan slide-nya akan disampaikan. Ya. Kemudian promosi kesehatan. Dulu berbentuk penyuluhan saja, pendidikan saja, namun kesini-sini itu berbeda. Untuk meningkatkan atau mempromosikan kesehatan membutuhkan dukungan berbagai komponen. Mulai dari nggak hanya penyuluhan pendidikan ya, tapi juga bisa peraturan, politik, organisasi, dan sebagainya. Itu penting sekali. Ya. Jika semuanya bisa berkolaborasi, maka kesehatan akan terpromote atau tertingkatkan. Itu penting sekali. Perlu diketahui itu penting sekali untuk bisa berkolaborasi. Tidak hanya penyuluhan, tapi juga yang lainnya. Ya, penting sekali. Oke. Bagaimana dengan promosi kesehatan zaman now? Misal digital, ya, digital health promotion. Ya kurang lebih sama dengan pengertian promosi kesehatan yang modern. Ya. Dari awal perlu ada need assessment, perlu dukungan penelitian. Ya. Sambil penelitian, kemudian beradvokasi. Advokasi mendapatkan komitmen pemerintah, apalagi kita beradvokasi di saat penyusunan budget di akhir tahun untuk budget tahun berikutnya. Itu penting sekali. Apalagi advokasi berujung dengan penyusunan budget sehingga budget tersebut bisa digunakan untuk misal peningkatan kapasitas pendidikan, ya, kemudian juga sistem informasi kesehatan. Sudah sistemnya jalan, kemudian kolaborasi dengan organisasi, nggak hanya pemerintah ya, tidak hanya dengan kita juga akademisi, tapi juga dengan swasta misalnya, tentu dengan komunitas masyarakat dan juga media. Kalau swasta bisa dalam contoh misalnya program Posyandu, dia bisa punya mulai dari holding perusahaan, anak-anak perusahaan, cucu-cucu perusahaan yang tersebar misalnya, dan dia
melakukan pengabdiannya pada contohlah posyandu. Dia punya posyandu binaannya yang tersebar di Indonesia. Bisa bantu berkolaborasi untuk men-scale up program yang sudah dijalankan. Dukungan politik penting karena pejabat-pejabat makin tinggi jabatan, makin ada unsur politis. Ya, sehingga menurut saya kalau dengan kita datang dengan asesmen yang bagus, advokasi yang bagus, kemudian secara politis, wah ini bagus. Politis dalam hal ini maksudnya. Kalau ada hal baik, ya, kemudian dianggap oleh politisi ini merupakan unsur yang dapat meningkatkan peran politiknya, ya tidak apa-apa. Kalau bagi saya pribadi, bagaimana caranya apa yang kita perjuangkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bahwa ada kepentingan politik, selama itu bisa ya mengutamakan kepentingan rakyat, alhamdulillah ada irisan di situ. Ya, jika itu sudah ada irisan, apalagi irisannya besar, irisan kepentingan politis dengan irisan dengan bermanfaat untuk masyarakat, itu makin alhamdulillah. Ya. Walau bagaimanapun, negara ini berjalan salah satunya oleh kendaraan politik juga. Jadi kita tidak boleh buta akan kondisi tersebut. Kemudian kalau sudah dapat komitmen dari pejabat yang salah satunya pejabat politik, gitu ya, dan itu apalagi ada political will yang terbuka, maka lama-kelamaan akan juga dikeluarkan misal salah satu bentuk peraturan atau regulasi, ya, agar peraturan ini bisa men-scale up minimal di daerah pejabat tersebut berwenang, misal di Pemda. Itu saja sudah bisa menjadi hal baik bagi seorang health promoter.